Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Istana Kepresidenan Yogyakarta menyimpan segudang sejarah, mulai dari pernah menjadi kantor Presiden Soekarno hingga lokasi pelantikan Jenderal Sudirman. Reporter Tami Kartanegara mengajak Anda untuk mengenal lebih dalam Istana Kepresidenan Yogyakarta. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di President's Corner kali ini. Saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Yogyakarta, kota istimewa. Kota ini sempat menjadi ibu kota negara Indonesia pada tahun 1946 hingga 1949. Saat itu Bung Karno tinggal dan berkantor di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Seperti apa seluk-beluk Istana Kepresidenan Yogyakarta, saya sudah bersama dengan Kepala Sekretariat Presiden Bapak Heru Budi Hartono. Apa kabar Pak Heru? Apa kabar Mbak Tami? Ketemu Alhamdulillah lagi. baik-baik ya Pak ya. Selama COVID ini keagendaan Presiden terus berjalan ya Pak ya? Terus berjalan, aktivitas beliau ya padat. Padat ya Pak? Sehat selalu ya Pak ya? Ya beliau sehat, kami sehat. Siap Bapak. Ini mengenai Istana Kepresidenan Yogyakarta Pak. Bisa diceritakan sedikit kepada kami mengenai sejarah singkat Istana Kepresidenan Yogyakarta? Jadi gini Mbak Tami, ini gedung yang sekarang kita tinggali atau kita berdiri di sini itu dibangun sekitar tahun 1825 sampai 1830. Sempat terhenti karena ada peperangan dan lain-lain, dilanjutkan 1832. Jadi ini adalah salah satu gedung yang bersejarah. Nah, berikutnya adalah dengan kurun waktu berjalan yang tadi Mbak Tami bilang, di sini adalah tempat ibu kota Yogyakarta pernah menjadi ibu kota, dan Bapak Presiden Soekarno pernah berkantor di sini antara Januari 1946 sampai dengan Desember 1949. Nah, bangunan ini terdiri dari beberapa gedung, ya kita sebut aja ada beberapa 6 wisma. Tapi ruangan ini terdiri dari ada ruangan Garuda, ruang Diponegoro, yang sekarang ruang Garuda, ruang Diponegoro, ruang Sudirman. Nah, lalu Pak, tadi kan sangat kental sekali nilai sejarahnya di Istana Kepresidenan ini. Yang menjadi ciri khas Istana Kepresidenan Yogyakarta ini apa sih Pak? Yang pertama tentunya ciri khasnya gedung tadi ya. Ya. 1825 sampai 1830 dibangun, dan kita merawat terus dan tidak ada perubahan yang signifikan kecuali ada sayap-sayapnya itu. Yang kedua tadi saya sampaikan, salah satunya kita punya kurang lebih 3.000 lukisan, salah satunya berada di sini. Kalau kemarin di Tampak Siring ada, tapi tidak banyak. Yang banyak adalah di Jakarta, Bogor, dan di sini. Di sini selain gedungnya sangat luar biasa dan punya aura tersendiri kira-kira kalau kita berada di sini. Auranya berbeda sekali ya Pak ya, memang terasa sekali sejarahnya. Tenang, kira-kira seperti itu. Baik, Saya kan Mbak Tami sudah keliling ke beberapa istana. Tentunya setiap istana mempunyai karakter sendiri, kita merasakan itu. Betul Bapak. Ya. Mengenai Presiden Joko Widodo nih Pak, kalau Bapak Presiden Jokowi sendiri kan saya lihat juga sering berkunjung ke Istana Yogyakarta ya Pak ya. Kalau Bapak Jokowi sendiri, gimana saja sih Pak spot-spot favoritnya Bapak dan Bapak Presiden ketika berkunjung ke sini Pak? Ya, di sini salah satu tempat favoritnya Bapak Presiden. Setiap beberapa kali kunjungan pasti mampir di sini. Misalnya beberapa waktu lalu, tahun lalu lah, sebelum COVID sering berkunjung. Misalnya dari Jawa Tengah, ya dari Semarang, pasti singgah di sini sebentar. Misalnya dari Kalimantan atau dari jauh Papua, singgah di sini sebentar. Untuk bisa makan siang atau sore hari sholat. Lantas mungkin 1-2 jam baru kembali ke Jakarta. Di sisi lain
kadangkala di akhir pekan, Kamis, Jumat atau Jumat, beliau menyempatkan untuk beristirahat di sini, bekerja di sini, dan juga beberapa menteri sering rapat juga di sini. Baik. Kalau istana di Jogja ini Pak sama seperti di Bogor atau di Bali dibuka untuk umum atau memang tidak dibuka untuk umum? Di sini luasnya hanya 4,3 hektar, jadi kemungkinan tidak dibuka untuk umum. Tetapi kalau nggak salah nanti kita lihat ada museum sendiri, itu juga mungkin untuk umum. Tetapi karena luasnya tidak selebar Tampak Siring, tidak bisa berkunjung ke lokasi yang kita berdiri sekarang. Tapi nanti ada tempat masyarakat umum, mungkin hanya museum. Dan 4,3 hektar ini di tengah kota. Dan favorit Bapak adalah Pak Presiden Jokowi, setiap kesini pasti menyapa masyarakat. Nanti kita lihat di ujung sana, beliau bisa membagikan paket sembako, bisa 1.000, bisa 2.000. 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu, saya lupa, sempatkan di sini menyapa masyarakat, keliling sebentar, beliau membagikan sembako 3.000. Dari jam 5 sampai jam 6 sore. Lantas malamnya kami baru kembali ke Jakarta. Belum lengkap rasanya kalau saya belum berkeliling di Istana Presiden Yogyakarta ini. Apakah saya boleh lihat-lihat Pak keliling? Kita lihat sebelah kanan ruang Sudirman, nanti sebelah kiri ruang Diponegoro. Ya. Bisa diceritakan sedikit Pak ruang Sudirman ini? Jadi kan kita Januari 1946 sampai Desember itu Yogyakarta menjadi ibu kota, dan di tanggal 3 Juni 1947 berdirinya Tentara Nasional Indonesia. Maka dari itu, di tanggal 28 Juni 1947 itu pelantikan Jenderal Sudirman sebagai puncak pimpinan Tentara Nasional Indonesia. Dilantiknya di sini. Di ruangan ini Pak? Sekitar ruang ini, tentunya di ruang Garuda yang resmi. Nah, yang lebih penting lagi adalah Ibu Fatmawati melahirkan anak kedua, yaitu Ibu Megawati, tanggal 23 Januari 1947 di Istana Yogyakarta. Jadi ternyata Istana Yogyakarta ini tempat di mana Ibu Megawati Soekarno Putri dilahirkan ya Pak ya, pada saat itu ya Pak ya? Pada saat itu. Dan sidang kabinet dan upacara resmi dilakukan tadi di ruang Garuda. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan presiden lalu selalu dilakukan di sini. Jadi gedung ini, istana ini sangat bersejarah. Jadi merekam sejarah Indonesia sampai hari ini. Ya Pak. Ini ruang apa Pak? Nah, ini ruang Diponegoro. Ini ada lukisan Diponegoro, tapi ini replika. Oh, ini aslinya replika. ada di Jakarta. Oh, aslinya ada di Jakarta. Aslinya mirip di Jakarta. Kenapa Pak disebutnya ruang Diponegoro di sini? Apakah ada sejarah tertentu? Ya, ada sejarah tertentu kan. Tadi saya sampaikan 1825 sampai 1830 gedung ini dibangun. Tapi terhenti dengan adanya peperangan ataupun pertempuran Diponegoro. Nah, dilanjutkan 1832 sampai selesai tentunya. Sampai selesai Pak. Untuk mengingatkan pertempuran tersebut, itu, ruangan ini kita sebutkan ruang Diponegoro. Ini lukisan Diponegoro. Tapi ini replika, aslinya ada di Jakarta, menandakan bahwa ruangannya adalah ruangan Diponegoro. Pak Heru, terima kasih banyak. Hari ini saya sudah diajak berkeliling di Istana Kepresidenan Yogyakarta dengan ciri khasnya yang luar biasa, Pak. Sejarahnya luar biasa. Tentunya setiap istana mempunyai aura sendiri dan karakter sendiri yang bisa kita rasakan. Iya ya Pak ya. Nanti kita berkeliling lagi di istana-istana yang lain ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah terus menonton Presiden Corner. Kami melaporkan dari Yogyakarta, Tami Kartanegara dan Niwi Jayanto, Metro TV. Metro TV, knowledge to elevate.